Musik zaman abad pertengahan sekitar 700-1400. Musik abad pertengahan biasanya dipertunjukkan dalam bentuk liturgi. Nyanyian Gregorian tipe litani berbalas dilakukan dalam ibadah. Gregorian adalah sejenis musik yang monofoni, sejenis lagu gereja yang apabila dibawakan akan menimbulkan perasaan menerawang karena lagu ini sangat berkaitan dengan keagamaan. Secara aspek musikal, Gregorian ini ada dua jenis, yaitu melimatis dan silabis. Melimatis adalah satu suku kata, ada beberapa suara. Silabis adalah satu suku kata, satu suara. Ciri-ciri musik abad pertengahan. Peranan panduan suara yang menyanyikan lebih dari satu suara semakin berkembang. Ditemukannya notasi dan pencatatan nada. Masuknya musik keduniawian bersuara satu. Berkembangnya musik polifoni lagi bersuara banyak. Berkembangnya nyanyian keagamaan. Aspek musikal pada masa abad pertengahan antara lain 1. Sistem tangga nada modal. Monofon satu lagi satu suara. 3. Melismatis. 4. Silabis. 5. Cantus firmus atau pokok gending atau melodi tetap. 6. Teknik isoritmen. Tokoh-tokoh musiknya antara lain Guido de Arezzo sekitar 995 sampai 1050, mengembangkan sistem Hex chord dan staf musik. Gumilaumi Dufay 1397 sampai 1474 adalah seorang komposer Franco-Flemish dari abad pertengahan akhir. Adam Hunbeck 1240 hingga 1287 adalah seorang troubadour, penyair dan musisi kelahiran Perancis. Renaissance sekitar 1400 hingga 1600. Pengertian Renaissance berasal dari kata Latin renais yang berarti lahir kembali. Merupakan masa perbaruan gereja dan lahir kembali seni, termasuk musik. Latar belakang, terjadi kekecewaan terhadap dogma gereja, musik rohani mengalami kemerosotan, sementara musik duniawi berkembang pesat. Gerakan humanisme mendorong perubahan seni dan pola pikir. Ciri-ciri umum musik Renaissance. Ciri-ciri musik Renaissance: berkembangnya musik romantis dan akapela. Musik gereja menurun, tempat dan dinamik tajam. Melodi pendek, muncul musik instrumental. Sifat bersama menurun, egoisme menonjol. Bentuk musik: motet, misa, madrigal, fantasi. Struktur musik: berbasis lagu Gregorian, Cantus firmus. Gregorian monofon, Ranise, polifon, dan akor modal. Variasi motif hampir tidak ada birama yang sama. Teknik musik: isortem, imitasi Ya Allah. Teknik musik: isortem, imitasi pengulangan motif, unsur polifon, prinsip varietas, kekeragaman dalam biarama dan suara. Susunan suara: standar 4 suara, SATB, sopran, alto, tenor, bass. Cantus firmus menjadi support atau sopra. Kontratenor dibagi menjadi altus dan bassus. Fungsi musik dominan sebagai musik liturgi di tempat ibadah. Instrumen musik: brass, trumpet, subbut, kornet. Perkusi, triangle, woodwind, bason, strung, led, harpa, biola.
Contoh alat musik. Lute dipetik dari Spanyol Islam. Triangle perkusi logam. Harpa berdawai dimainkan dengan jari. Biola senar 4 di setel per 5. Cornetto trompet lengkung dari kayu. Bass alat tiup kayu berbentuk tabung panjang. Musik zaman barok sekitar tahun 1600 sampai dengan 1750. Pengertian dan asal istilah kata barok berasal dari bahasa Italia, yakni barocco, yang berarti aneh atau eksentrik. Istilah ini pertama kali muncul dalam ensiklopedi karya Denis Diderot tahun 1750. Musik barok dianggap kompleks, penuh hiasan, dan berkembang dari seni tari rakyat. Gaya musik terdiri dari tidak seragam, berbeda dengan zaman Renaissance, terpengaruh oleh musik rakyat Italia, yakni villanelle dan frottata, dan berkembang menjadi madrigal. Aransemen sederhana untuk paduan suara, yakni choral, berkembang. Gaya kontrapung dua suara masih dipertahankan oleh Bach meskipun dianggap kuno oleh sezamannya. Ciri umum musik barok terdiri dari musik barok lazimnya hanya mencerminkan satu jenis emosi. Jarang menggunakan modulasi dan rubato, jarang digunakan dalam komposisi piano. Menekankan bass continue, figur bass, serta penggunaan nada disonan dan kromatis. Banyak menggunakan ornamen musik di luar akor, ada dinamika forte dan piano, melodi cenderung mengalir dan lincah. Memiliki struktur vertikal dan harmoni, mayor, minor, dan tonalitas. Bentuk dan jenis musik, yakni ada vokal dan keagamaan yang terdiri dari opera, oratorio, cantata, messa atau motet. Instrumental, yakni musik kamar, sonata, konserto, stilasi tari, pengolahan koral, biasanya polifon. Musik instrumental, bebas, dan polifonik sangat berkembang. Aspek musikal terdiri dari 1. Sistem harmoni tonal, monofoni dan polifoni, kantus, firmus, melodi tetap, isoritme, pengulangan motif ritmis, tonalitas mayor minor, dan kanon. Terdiri dari octave Geiger, Drehler, Hagbard, Moltrammel, piccolo, klarinet, kastagnet, xilofon, lonceng kecil, dan sebagainya. Alat-alat tersebut digunakan dalam banyak variasi. Komponis terkenal zaman barok yakni Johann Sebastian Bach tahun 1685 sampai dengan 1750. Komposer jenius keyboard, ahli kontrapung, karyanya mencapai lebih dari 1000. Karya terkenal ada yakni Air on A String, Brandenburg Concerto, nomor 3, B minor Mass, dan lain-lain. Selanjutnya ada Antonio Vivaldi tahun 1678 sampai dengan 1741. Penemu bentuk ritornello terkenal akan 4 musim, karya-karyanya sempat tidak dikenal hingga ditemukan kembali tahun 1930-an. Giovanni Battista Sammartini tahun 1700 sampai dengan 1775, pelopor bentuk simfoni, guru dan choirmaster, pengaruhnya sampai ke periode klasik. Karya terkenal yakni ada Sonata nomor 3, Recorder Sonata in B minor. Musik zaman klasik sekitar 1750 sampai 1820. Menurut Friedrich Bloom 1958, musik klasik adalah karya seni musik yang sempat menghentikan daya ekspresi dan bentuk bersejarah demikian rupa hingga tercipta suatu ekspresi yang meyakinkan dan dapat bertahan terus. Struktur bentuk dan komposisi musik kembali mengikuti kaidah-kaidah formal dan dalam mencapai kesempurnaan seperti halnya pada awal zaman barok yang merupakan suatu reaksi terhadap zaman Renaissance. Musik zaman klasik juga merupakan reaksi atas zaman barok. Hal ini
tampak dari timbulnya dua gaya, yaitu dua gaya Glenn dan gaya sensitif. Gaya Glenn bercirikan sebagai berikut: 1. Enak melodinya. 2. Iringan tanpa keterikatan jumlah suara. 3. Bertujuan untuk menghibur secara lebih bermutu dan bukan ditunjukkan untuk menciptakan komposisi yang berat. 5. Pemakaian akor terindah atau akor tiga nada. Bentuk-bentuk musik yang populer pada waktu itu adalah bentuk-bentuk komposisi sonata, simfoni, konserto, dan karya-karya lepas. Komposisi-komposisi itu bahkan semakin diperdalam, disempurnakan, dan dikembangkan. Komponis-komponis penting di zaman klasik ini diantaranya adalah John Smith 1717 sampai 1757, Franz Joseph Haydn 1732 sampai 1809, yang dikenal sebagai Bapak Orkes Simfoni dengan lebih dari 100 karya dan Bapak Kuartet dengan lebih dari 80 karya. Kemudian Wolfgang Amadeus Mozart 1765 sampai 1791. Para komponis ini dianggap sebagai tokoh yang membuat musik gaya klasik. Musik zaman romantik sekitar tahun 1810 hingga 1890. Latar belakang musik zaman romantik berkembang pada abad ke-19. Fokus pada ekspresi perasaan dan emosi. Dipengaruhi dengan fenomena sosial terutama penekanan pada individu. Ciri zaman romantik, komposisi bersifat miniatur dalam kurung pendek dan monumental dalam kurung panjang. Harmoni lebih variatif, mulai meninggalkan teori klasik. Melodi liris, emosional, dan mendominasi komposisi. Musik zaman romantik menjadi peran nyanyian rakyat, sumber inspirasi bagi komponis, menonjolkan keaslian, kesederhanaan, dan ciri khas nasional. Banyak lagu diwariskan secara lisan. Fase perkembangan zaman romantik awal pada tahun 1800 hingga 1830 terinspirasi dari cerita rakyat dan dongeng Jerman. Romantik tinggi pada tahun 1830 hingga 1850, penyebaran luas di Eropa, pusatnya di Paris. Musik lebih kompleks dan lebih emosional. Contoh alat musik pada zaman romantik yaitu meliputi piano, biola, orkestra, termasuk alat musik tiup seperti seluring, oboe, klarinet, dan kuningan seperti trompet dan trombon. Salah satu tokoh penting pada zaman romantik yaitu Franz Peter Schubert pada tahun 1797 hingga 1828 adalah komponis Austria dari era klasik dan awal romantik. Meski hidup singkat, ia menghasilkan lebih dari 600 lagu, lieder, 7 simfoni, musik suci, opera, musik kamar, dan karya piano. Musik zaman peralihan sekitar 1880 sampai 1920. Pengertiannya, masa transisi dari romantik menuju modern. Mulai muncul kebebasan dalam harmoni, bentuk, dan ekspresi. Ciri musik lebih ekspresif dan subjektif, eksperimen dengan harmoni kromatik, dan perubahan tonalitas, mulai meninggalkan bentuk-bentuk klasik yang ketat. Gaya musik, impresionisme mulai berkembang, dipengaruhi seni lukis. Warna suara dan nuansa lebih diutamakan daripada struktur. Komponis terkenal pertama, Claude Debussy, terkenal dengan gaya impresionisme, karya seperti Clair de Lune. Kedua, Gustav Mahler, simfoni besar dengan makna filosofis. Ketiga, Richard Strauss, pengembangan musik program dan puisi simfoni. Musik zaman modern sekitar 1900 sampai 1950. Pengertiannya, masa pembaruan besar dalam teknik komposisi dan konsep musik. Ciri musik,
atonalitas tanpa pusat nada, ritme kompleks, dan poliritme. Ciri musik, atonalitas tanpa pusat nada, ritme kompleks, dan poliritme. Eksperimen dengan bentuk dan bunyi, emosi tidak lagi menjadi pusat utama musik. Gaya musik, ekspresionisme, neoklasikisme, serialisme. Komponis terkenal pertama, Arnold Schönberg, pelopor musik atonal dan serialisme. Kedua, Igor Stravinsky, terkenal lewat The Red of Spring dengan irama liar dan gaya baru. Ketiga, Bela Bartok, gabungkan musik rakyat dan teknik modern. Musik zaman kontemporer sekitar 1950 sampai 1995. Pengertiannya, masa eksplorasi radikal dalam teknik, teknologi, dan konsep seni musik. Ciri musiknya banyak menggunakan teknologi seperti tape recorder, synthesizer, komputer. Bentuk sangat bebas dan bisa interaktif. Timbre dan keheningan menjadi unsur penting. Gaya musik, musik elektronik, minimalisme, aleatorik, unsur kebetulan, dan eksperimental. Komponis terkenal pertama, John Jacques, pelopor musik kebetulan terkenal dengan karya 433. Kedua, Karl-Heinz Stockhausen, eksplorasi musik elektronik. Ketiga, Steve Reich, gaya minimalis dengan pola berulang dan perubahan bertahan.